Nggak ada, Pak Hija. Gen Z atau generasi zilenial adalah generasi kelahiran tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Nah, pasti mayoritasnya yang hadir sekarang ini merupakan generasi zilenial. Yang mana generasi zilenial itu lahir pada era milenial tapi tumbuh dewasa di era teknologi yang udah super canggih ini karena dia. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Syakir Daula. Waktu dan tempat kami persilahkan. صلوا على النبي محمد. Langsung saja kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Berdiri apa duduk? Berdiri. Ya sudah. Sebelum kita mulai talk show-nya, saya kira sapa dulu. Nggak apa-apa, berdiri dulu deh. Duduknya nanti aja di pelaminan, amin. Ayo bareng-bareng kita sama-sama salawatan sambil istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Yang paling kenceng saya samperin. Yang cowok-cowok tolong kerjasamanya biar saya kesini aja ya. Oke. Ya kalau yang cewek-cewek kalau mau berarti harus lebih kenceng dari yang cowok. Pokoknya yang ngerasa dosanya paling banyak, paling kencang istighfarnya. Oke? Coba ya, coba. Bentar, kita tes yang sebelah sini dulu. Oke? Coba sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal. Oke. Astagfirullahnya kayak ngeliat setan di depan. Astagfirullah. Oke, yang cowok jangan mengalah. Coba. Nih ya. Nih kita minta Ustadz jadi juri nih, jadi juri, kasih mic. Nah, tadi kan udah dengar yang perempuan Ustadz, sekarang yang laki-laki. Oke, ini dulu, oke?
Oke? Satu. Atau kayaknya biar lebih adil, secara lebar dan luas ini kita gabungin aja. Hah? Oke ya. Coba bismillah. Satu. Kalau yang di sini lebih kenceng berarti saya ke sini. Makanya yang kencang. Coba 1 2 3. Rabbal baraya astaghfirullah. Masya Allah. Susah kayaknya buat dikalahin. Coba nih Ustaz, tadi udah dengar yang sebelah sini ya Ustaz. Sekarang coba kita dengar yang sebelah sini. Coba 1 2. Yang lebih kencang nanti saya sampein duluan ya. 1 2. Dan nanti insya Allah sabar. 1 2 3. Astagfirullah. Astagfirullah. Wah, gimana Sat kira-kira? Lebih semangat yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Satu bingung. Yang mana Sat? Kayaknya. Coba saya tanya. Di sini sebelah sini diam. Ada yang tahu nggak hijau tomat apa? Wah, nggak ada yang tahu. Coba yang sebelah sini jawab. Apa kepanjangan hijau tomat? Tepuk tangan. Jadi gimana Ustaz? Jadi yang sebelah sini atau sebelah sini? Kalau lihat semangat, dua-duanya semangat kan. Betul. Cuman kalau harus milih, kayaknya ada yang sebelah depan panggung. Waduh. Nah. Oke. Semangatnya harus sama. Kita sama-sama baca istighfar. Kita niatin buat pertama guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan khususnya diri kita sendiri. Karena apa? Orang yang beristighfar adalah kekasihnya Allah. Makanya hijau tomat ikatan jomblo terhormat. Gak apa-apa kita gak punya pasangan. Wah, emang jomblo semua. Bagus. Kalau masih mondok jangan pacar-pacaran. Makanya yang suka-sukaan, yang masih males belajar, yuk kita istighfar bareng-bareng yang semangat, oke? Yuk. Sebelum kita mulai talk show-nya. 1 2 3. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Lebih semangat. Astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah min
sebelah sini semuanya sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Yang sebelah sana jangan diam. Minal khataya. Sebelah sini. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Dan muka lama perempuan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khata. Semuanya sekarang. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji'at fataya jiratal alamin ya حيل الجود والكرم يا حيل الجود والكرم. Sekali lagi baca salawat yang kencang. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni fataya jiratal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami. Tepuk tangan buat semuanya. Hebat nih, semangat. Pokoknya jadi santri banyakin istighfar sama sholawat. Biar apa? Biar ilmu cahayanya Allah itu gampang masuknya ke diri kita. Alhamdulillah. Sebelumnya Kak Syakir senang banget. Kak Syakir nih walaupun pernah jadi santri tapi aduh banyak dosanya. Ya. Masih banyak kurangnya di hadapan adik-adik santri. Tahu nggak keistimewaannya kalian? Setiap detik sekarang saya kasih 1 juta, ada yang mau? Oke, yang bisa jawab, ada berapa jumlah ikan yang ada di seluruh lautan yang ada di dunia? Ada berapa? Yang jawabannya paling mendekati. Kalau nggak bisa tepat ya 100.000 lah. Tapi kalau bisa tepat banget 1 juta. Yang paling mendekati deh dapat 100.000 buat jajan. Hitung-hitung Kak Syakir sedekah sore nih. Coba dari perempuan, berapa jumlah ikan yang ada di laut? Yang berani jawab maju. Yang berani jawab. Yang dari cowok ada yang berani jawab? Iya. Yang di belakang maju. Maju, iya.
Maju, maju. Yang kayak entong tuh pecinya. Nih. Maju, maju. Yang bisa jawab. Jangan lihat Google. Iya, siapa ya? Boleh maju. Maju ke depan sini. Mana minta 100 ribuan? Dari cowok perwakilan. Yang mendekati, jawabannya mendekati aja. Ya itu yang benerin sarung maju. Oh, kirain mau maju dibenerin sarung taunya. Salah kiblat. 3,5. Ayo. Nah sini. Yang cowok nggak ada. Hitung 1 sampai 10 nih, kalau enggak nggak jadi 100 ribunya nih. 1, 2. Nah ya itu maju. Coba. Kesempatan nggak datang 2 kali, ya nggak? Bener nggak? Silakan. Cek. Silakan sebelah saya. Mau di sebelah saya sore ini aja apa selamanya? Ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Kiai. Ya sebelah sini. Oke. Nah ini mau pilih. Mau ngakak dulu apa? Oke. Namanya siapa, kelas berapa? Nama saya Fatima Balkis dari angkatan 10 Mustafainal Akhyar. Mana suaranya yang seangkatan? Oke. Berapa jumlah ikan yang ada di laut? 3,5 triliun. Kalau salah, enggak, tahunya dari mana 3,5 triliun? nebak aja tadi ada jawaban dari langit. Nah, ya begini nih. Tolong Pak Kiai, Bu Nyai diruqyah duluan. Sebelum rame di sosmed ya. Udah sering. Berapa? 3,5 triliun. 3,5 triliun. Ya udah. Karena jawabnya 3,5 triliun. Ya kurang lebih, ya kalau kurang-kurang lebih-lebih lah ya. Yang penting apa? Bukan soal ikannya, tapi dia berani maju, tepuk tangan. Cik. Ayo, nih. Ikan tadi nggak tahu berarti. Ikan nggak tahu. Kalau ini tahu berapa? 100.000. Yo, kalau uang tahu dia. Bismillah, ini doain Kak Syakir biar Allah mudahin urusannya. Amin ya Allah, ya Allah. Biar istiqomah. Amin. Semoga Biar... ketemu pasangan yang benar-benar Kak Syakir inginkan. Amin. Amin. Baru saya mau ucapin loh. Oh kamu udah tahu isi hati saya. Udah peka, Kak, udah peka. Oke nih, saya akan set dikasih. Nanti kalau saya langsung saya dikira menafkahi saya. Gak apa-apa kan, gak apa-apa. Oke, ada tuh nih. Nah, tak kasih tepuk tangan dulu. Kira-kira 3,5 triliun lebih nggak? Lebih, oke ya. Nah, sekarang maju ke depan. Hah? Miknya nggak bisa maju, miknya. Oke. Sekarang namanya siapa? Dari kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rayhan Fadilah dari angkatan Nasron Azizah. Mana angkatan Nasron Azizah? Kita tanya. Namanya siapa tadi?
Muhammad Raihan Fadilah. Muhammad Rehan Fadilah. Rehan Fadilah kelas berapa tadi? Saya kelas 4 dari angkatan Nasron Azizah. Berarti kelas 1 Saya kelas 1 SMA. Hafalannya di sini ngafal apa? Hafal Quran nggak? Atau kitab? Kitabnya ada sampai mana kalau 1 SMA? Saya cuma hafal 1 juz. Kenapa? Cuma hafal 1 juz aja. Hafal juz apa? Juz 30. Juz 30. Coba bacain sedikit surat yang gampang deh. Apa surat kesukaannya? Al-Ikhlas. Lu bukan suka, namanya doyan. Ayo, coba kita baca sama-sama surat Alam Nashrah. Bisa ya? Alam Nashrah laka sadrak. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Jadi yang paling diingat apa di juz 30? Surat An-Naba. Surat An-Naba. Coba kita minta 10 ayat. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan. Sekarang Budi, siapa tadi namanya? Rian Fadilah. Bagus, nggak ngantuk. Rian, berapa banyak menurut Rian ikan yang ada di lautan? Sebenarnya sih saya nggak tahu. Hah? Tapi Rehan. Apa? sebenarnya saya nggak tahu. Terus? Tapi saya tahu berapa banyak, ada yang lebih banyak daripada ikan di laut. Apa tuh? Apa tuh Rehan? Adakah yang lebih banyak daripada ikan di laut? Ada. Apa itu? Menurut beberapa keterangan, Ais. pahala seorang santri yang diam di pondok pesantren, pahalanya lebih banyak daripada ikan, bahkan bintang yang ada di laut. Takbir! Mantap! Mana dukungannya buat Rehan? Rehan, hadiahnya mau dititipin ke temennya apa mau pegang sendiri? Sedih aja. Kenapa? Mau dititipin ke temannya, ada sahabat yang paling dipercaya nggak? Siapa tahu Rehan nggak percaya, ini 100.000. Sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Sendiri aja? Oke, ini Rehan, hadiahnya buat Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Semoga Rehan jadi orang yang sukses. Amin. Ya Allah. Orang yang berkah, yang bisa punya pondok pesantren. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Rehan duduk kembali. Oke. Oke, aman. Ya, silakan Rehan. Tepuk tangan buat semuanya. Intinya apa? Ada yang tahu nggak? 3,5 triliun lah lebih. Emang absurd banget. Terakhir baca ayat kursi kapan? 3,5 triliun lebih nggak ayah ibu? Nah, ketika kita menaruh anak kita di pondok pesantren yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita belajar sabar di pondok pesantren, maka setiap detik seluruh ikan yang ada di lautan, di alam dunia ini, memintakan istighfar buat kita,
anak-anak di pondok pesantren. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba, ada nggak yang bisa dalam 1 detik istighfar 1 triliun? Nggak ada kan? Tapi ikan-ikan yang triliunan itu mengistighfarkan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah. Makanya jangan pernah bosan nuntut ilmu. Nah, hari ini Kak Syakir spesial datang. Sebelumnya yang Kak Syakir hormati, kok nggak ada? Oh, kebalik, maaf. Aduh. Sama-sama kita doakan, kita muliakan pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda, almarhum Kiai Haji Bunyamin Syarif bin Syarif. Semoga, dan juga almarhum Kiai Haji Ridwan Syah, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah tempatkan bersama Nabi dan para Rasul. Amin ya rabbal alamin. Dan pesantren yang ditinggalkan senantiasa dijaga dan dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk Ummi Hajiah Maskanah, dan juga A.A. Firmansyah, ada Ustazah Bibah, dan juga ada Ustadz Supriyadi, Ustadz Mamin, Ustazah Neng Farida, Ustadz Dede Romdoni, Ustadz Heri Hermawan. Jaminan kesehatan nasional untuk semua udah habis ya? Oh enggak, itu di bawahnya semuanya. Kita doain semuanya, guru-guru kita, semoga Allah berikan panjang umur, amin. Kalau mau berkah ilmunya jangan pernah berhenti doain gurunya. Kita doain semoga guru kita sehat, dimudahin rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam makan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini sehabis hujan yang sejuk, Kak Syakir jauh-jauh datang ke sini pengen silaturahim dan pengen mengucapkan selamat hari milad untuk Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda yang ke-43. Kita doain pesantren kita semoga tambah jaya, tambah berkah, guru-guru dan santriwan-santriwatinya dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini kita ada talk show. Siapa tahu bahasa Arabnya talk show? Talk show. Oke, jadi di depan kita sudah ada moderator. Tanpa perpanjang lebar, walaupun udah sangat panjang dan lebar tadi gara-gara 3,5 triliun ya. Intinya apa? Jangan bosan istighfar sama sholat, karena guru-guru kita bisa berada kokoh istiqomah di jalan Allah bukan karena dia hebat, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena apa? Berkah rahmatnya Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sombong bila berilmu, hafal Al-Quran hadis bermutu, tapi sayangnya hatinya buntu. Semua orang dianggap dungu, tapi sayangnya hatinya buntu. Semua orang dianggap dungu. Walaupun udah belajar kitab apapun di depan orang tua, jadilah seorang anak yang berbakti. Sebanyak apapun ilmunya, kalau ketemu orang jangan nyalahin jangan suka ngerendahin karena ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, maka ilmu itu akan mencelakakan kita. Tapi saat kita punya ilmu penuh dengan adab dan akhlak, maka ilmu itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Talk show-nya nanti kita cicet, tapi mau nggak Bang Syakir kasih satu rahasia santri itu bisa sukses? Sebenarnya santri itu orang yang paling pantas buat sukses. Tepuk tangan ya. Coba setiap hari dia dekat sama yang punya kesuksesan, Allah Subhanahu.
Cuman satu doang. Santri paling mudah sukses, tapi kalau ada satu inilah yang menghalangi seorang santri itu dimuliakan oleh Allah. Ini yang menghalangi orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang hafal ribuan hadis, hafal 30 juz. Ini satu hal ini yang mengusir kemudian hamba Allah yang paling hebat ibadahnya menjadi hamba yang paling dilaknat oleh Allah. Satu ini apa? Rasa sombong, penyakit hati. Inilah yang mengusir iblis kemudian menjadi orang yang iblis tidak ada satu jengkal pun di alam semesta kecuali iblis sudah pernah sujud di situ. Ya elah, kalian baru masjid pesantren kalian sujud, kalah sama iblis. Baru sujud di mana sih? Di lapangan. Pesantren ini luasnya berapa? Nggak ada apa-apanya sama iblis. Satu alam semesta udah pernah disujudin, udah pernah iblis ibadah di situ buat Allah. Tapi satu hal yang bikin seseorang tidak dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Apa itu? Rasa sombong, rasa bangga diri, atau rasa lebih baik dari orang lain. Maka jangan pernah biarin orang mau jahat sama kita, yang penting kita jangan pernah jahat sama Allah. Biarin orang mau ngomong jelek sama kita, yang penting apa? Kita jangan ngomong jelek soal orang. Fokuslah jadi orang yang selalu merasa paling hina, paling kotor. Dengan kayak gitu kalian akan menjadi orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen jadi orang sukses, satu, harus selalu merasa lebih rendah dari orang lah. Ketemu nih orang tukang maksiat, wah gila tukang maksiat, gua mah mau ke masjid sholat, dia nggak ada apa-apanya sama gua. Ini orang jauh lebih buruk daripada iblis. Jadi gimana kalau kita punya ilmu, kita diizinin sama Allah punya ilmu, bisa ibadah kayak adik-adik di pesantren nih, jangan pernah satu jahatin temennya, jahatin orang lain, sakitin hati orang, apalagi hati orang tua dan guru. Kalau memang kita sebagai manusia punya kekurangan, banyak-banyak minta maaf dan jangan malu mengakui diri kita ini kotor, diri kita bodoh. Pokoknya jaga aja hati. Kalau anak pesantren bisa jaga hatinya sebagaimana hati baginda Nabi Muhammad, ya udah dijelekin sama pengemis masih aja Nabi berbuat baik kepada pengemis. Pernah dengar nggak ceritanya? Kalau punya hati kayak Nabi Muhammad, kalian nggak usah susah-susah nyari kesuksesan yang bakal nyari kalian. Intinya apa? Semuanya ada di hati, dan hati akan terdidik dengan apa? Dengan sami'na wa ata'na kepada gurunya dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap sami'na wa ata'na? Kalau diajak kebayaan sami'na wa ata'na, kecuali diajak buat keburukan. Karena nggak ada sami'na wa ata'na sama manusia kalau buat keburukan. Sami'na wa ata'na dalam kebaikan. Lagi belajar, gurunya minta tolong ambilin misalnya air atau pulpen, kalau itu baik tidak melanggar syariat, maka sami'na wa ata'na. Caranya jadi orang yang hatinya bersih adalah banyak bersolawat dan banyak membantu orang lain. Insya Allah nanti kita talk show sekilas, tapi intinya Kak Syakir paling penting cuman pengen satu aja itu. Karena apa? Pesantren banyak di Indonesia, di daerah-daerah, cuman sayang banget keluar yang mereka bawa cuman kesombongan, memiliki ilmu dan ibadah yang banyak. Harusnya keluar dari pesantren yang ditunjukkan adalah hati dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya baginda Nabi apa? Menyenangkan orang lah, menyenangkan hati orang lah. Apa pengemis Yahudi langsung disuruh sholat? Enggak. Senengin dulu hati orang, baru kita bisa ambil hatinya buat deket sama Allah. Kalau kita belum dapat hatinya, kita bakal susah ngajak hatinya deket sama Allah. Jadi jaga hati dengan apa? Banyak istighfar, banyak baca
Sholawat. Mau pakai kerudung, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Mau pakai peci, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai baju, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Banyakin sholawat. Karena di akhir zaman nggak ada yang bisa nuntun kita nanti ketika kita sendiri, ketika kita di luar, melainkan kita memiliki cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Kak Syakir ucapkan selamat dan ada salam dari Habib Ali Uraidi, anak daripada guru Kak Syakir, guru kita semua, cucu daripada Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor juga, Habib Ali Uraidi bin Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, sebelahnya Abu Nawas. Kirim salam buat semuanya, semangat mondoknya, dan pokoknya didoain semuanya jadi orang sukses, amin ya rabbal. Kak Syakir ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk guru-guru, ayahanda, ibunda, dan semua adik-adik santri, teman-teman santriwan santriwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya jaga hak. Mau apapun ibadah jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang. Jangan pernah ngerendahin orang. Jangan pernah ngerasa diri lebih baik dari orang, ya. Insya Allah kalau kita punya hati sebagaimana hati baginda Nabi Muhammad, maka kita akan jadi orang yang paling mulia dunia dan akhirat. Allah yang muliakan, amin ya rabbal alamin. Talk show kali ini kita akan bicara soal the next level of Gen Z. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baiklah, karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung aja kita mulai sesi tanya jawabnya. Bagaimana nih Kak pandangan Kakak tentang Gen Z dan bagaimana caranya agar tetap istiqomah di era generasi zilenial ini? Ya, Gen Z mana angkat tangan? Wah, Gen Z semua ya. Istiqomah itu memang berat, terutama di akhir zaman. Saya belajar dari guru saya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan para alim ulama. Tantangan di akhir zaman nanti, tantangan di akhir zaman nanti itu adalah anak muda gampang putus asa. Udah pesantren nih misalnya, ada satu hal yang nggak terwujud, males ibadahnya. Udah tahajud, ya, udah tahajud 1 bulan, minta ya Allah pengen motor NMAX misalnya, atau pengen iPhone 15, atau pengen kuliah di mana. Ketika nggak terwujud, putus asa, nyerah. Nah, mental anak akhir zaman nanti tuh, khususnya anak-anak muda tuh sangat-sangat tipis. Kenapa? Karena begitu sempitnya hatinya menerima sesuatu. Padahal sesuatu itu nih ya, umpamanya piring ini hati kita, ya kan? Umpamanya piring ini hati kita nih. Nah, ini misalnya kita taruh misalnya nasi 3 sendok, 4 sendok, kayaknya udah banyak banget, bener gak? Padahal kalau kita punya nampan yang besar, kita taruh 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, banyak gak? Enggak, dikit. Enggak kan? Jadi apapun yang kita hadapi nanti itu biasanya tergantung hati. Saat kita punya cita-cita, nggak ada cita-cita yang besar, nggak ada. Semua kecil kalau kita punya Allah yang maha besar. Makanya saya pas mondok nggak pernah punya cita-cita kecil. Kenapa ya Allah? Saya bilang saya nggak pengen punya cita-cita kecil. Kenapa? Karena saya punya Engkau ya Allah yang maha besar. Masya Allah. Saya ketika kelas 5, oh, kalau saya cita-citanya beragam. Mulai dari pernah saya punya doa, ya Allah, semoga bisa deket sama anak kiai. Bukan gitu, kelas 1 SMP tuh, ya kan? Terwujud nggak? Terwujud. Tapi nggak saya lanjutin, saya punya takzim sama guru saya, ya kan? Sekedar kenal, oh iya, kenal, udah
gitu. Kenapa? Ta'zim dong sama guru. Ya masa nggak ta'zim sama guru? Kenapa? Saking saya dulu pengen buktiin bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya kelas 5, berarti kelas 2 SMA, saya cita-cita, ya Allah, umur 17 tahun saya pengen naik haji bareng kedua orang tua saya. Nggak pakai bayar ya Allah, please. Saya baca salawat, saya minta berkahnya Nabi Muhammad, saya minta doa guru saya, minta doa orang tua. Alhamdulillah umur 17 tahun, pada saat saya ulang tahun, ya Allah, ini udah 17 tahun nih ya Allah. Tunjukkan ya Allah aku kekuasaanmu agar aku semakin yakin denganmu. Jangan buat keyakinanku berkurang padamu ya Allah. Akhirnya umur 17 tahun, alhamdulillah teman-teman, 2019 Allah izinkan tahadusan binikmah, ada orang. Saya lagi syuting, datang ke lokasi syuting, saya pengen ngajak Syakir naik haji. Wah, alhamdulillah. Saya bilang, aduh saya doang nih. Saya bilang lagi malamnya pas tahajud, ya Allah saya kan mintanya sama orang tua. Akhirnya besoknya pas dia ke lokasi syuting, saya bilang, Bang, Syakir tuh pengen haji sama orang tua, nggak mau kalau sendiri. Ya udah, orang tua Syakir dua-duanya berangkat. Wah, ceritalah sama guru. Saya bilang lagi sama Allah, ya Allah saya bisa kayak gini karena didikan guru saya. Kalau bisa berangkat bareng guru juga dong ya Allah. Akhirnya 2019, alhamdulillah saya berangkat haji bersama kedua orang tua dan guru saya Habib Hasan Ja'far Segaf, dan asistennya juga, gratis nggak bayar. Lalu ada Nabi Muhammad. Artinya apa? Jangan pernah putus asa. Caranya gimana? Hatinya luasin. Kalau di hati kita cuma duit ada batasnya. 100.000, 500.000, ada batas. Kalau kita pengen sesuatu yang lebih dari 500.000 nggak bisa. Maka carilah sesuatu yang tidak ada batas di dalam hati kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah memiliki batas. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligha amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah bilang apa? Kalau aku mau, kata Allah, siapa yang bertakwa? Bertakwa ini apa? Bertakwa bukan nggak punya dosa, tapi orang yang bertakwa dia yang selalu mau mensucikan dosa-dosanya. Karena nggak ada manusia yang hidup tanpa dosa, dan nggak ada manusia yang hidup nggak diuji dengan dosa. Syakir, bahkan para asatid, para ustazah dalam hidup setiap hari akan diuji dengan dosa. Akan tetapi orang yang bertakwa, dia yang mau mensucikan dosa-dosanya dan menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk apapun nanti kalian jatuh ke dalam lubang yang salah, maka ingat Allah akan senantiasa menerima kalian. Kalian punya ibu nggak? Atau kalau kalian jadi ibu nih, ya kan? Kita punya anak nih, anak kita habis main seminggu nggak pulang, sedih nggak? Nah, satu ketika Rasul dan para sahabat ada di peperangan, ya, ada di peperangan. Kemudian ada seorang ibu, anaknya hilang. Akhirnya apa? Udah dicari-cari nggak ada, hilang nih anaknya di peperangan. Sampai akhirnya Nabi SAW angkat tangan doa, kembalilah anak ini setelah hilang berhari-hari di peperangan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu datang dalam keadaan kotor, dalam keadaan bajunya compang-camping, ya, kotor sekotor-kotornya, kucel kumel endekil. Datang ke apa? Ke posko itu lagi. Kemudian apa yang terjadi? Kira-kira kalau jadi ibunya seneng nggak? Anaknya balik setelah berhari-hari hilang. Seneng. Tapi anaknya kotor, kucel kumel endekil. Kira-kira ibunya permasalahin nggak? Enggak. Itu tahu ketika itu apa yang terjadi dalam riwayat, ketika anak itu datang dipeluk sama ibunya. Ya Allah, anakku mana aja? Dicium, dipelukin. Kemudian apa kata baginda Rasulullah SAW? Pada saat itu Rasulullah lagi duduk sama sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, lihatkah engkau pemandangan itu? Lihat ya Rasulullah. Seneng nggak itu ibu itu? Ya seneng banget ya Rasulullah, kita udah cari berapa hari, akhirnya ketemu juga.
Terus kemudian kata Rasulullah apa? Wahai sahabat-sahabatku, senangnya ibu yang tadi itu ketika menemukan anaknya yang telah berhari-hari hilang, tidak ada apa-apanya dengan senangnya Allah ketika ada seorang hambanya yang kembali setelah melakukan dosa dan maksiat. Mungkin nggak? Coba sekarang kita bayangin, ibu tadi langsung dipeluk anaknya, nggak lihat mau baju anaknya kotor, mau anaknya kotor, kucel kumel endekil. Kenapa? Karena anaknya. Karena kasih sayang. Padahal kasih sayang yang Allah turunkan ke alam dunia cuma 1% dibagi-bagi. Mungkin kasih sayang dia seorang ibu itu cuma 0,1%. Tapi apa? Bisa memeluk seorang anak yang telah lama jauh kembali. Kalau seorang ibu yang cuma dititipkan rasa sayang 0,0% aja bisa menerima anaknya kembali walaupun kotor, kucil, kumel, dekil, bagaimana yang pemilik rasa kasih sayangnya? Kalau seorang ibu menerima anaknya sekotor sehina apapun, bagaimana yang memberikan ibu tersebut kasih sayang? Dialah yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah putus asa. Apapun dan dari manapun kita pernah terjatuh, sekotor sehina apapun kita, Allah akan tetap memeluk kita lebih dari seorang ibu yang memeluk anaknya yang hilang berhari-hari. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kalian udah keluar dari pesantren jauh dari Allah, karena cuman Allah yang paling sayang sama kita, Allah yang paling cinta sama kita, Allah yang paling baik sama kita. Makanya kalau pengen istiqomah, jadilah anak muda yang selalu berusaha untuk mendekat dengan Allah. Kita tahu kita sibuk, kita tahu kita banyak dosa, kita usahain sholat, kita usahain sedekah. Karena dalam Quran apa? Kalau Syakir ya, sebagaimana ajaran guru-guru, orang yang dikasih petunjuk sama Allah itu orang yang beruntung. Kalau kalian nih mau ke suatu tempat terus dikasih petunjuk, ada orang yang tahu harta karun, dikasih petunjuk, siapa yang mau harta karun? Wah, nggak mau, bener. Siapa yang mau harta karun? Saya doain semoga beneran dapat harta karun dari Allah. Amin. Kalau ada harta karun misalnya di daerah sini, ada yang tahu, terus dikasih tahu petunjuk, nih harta karunnya di sini. Kira-kira beruntung nggak orang yang dikasih tahu itu? Beruntung. Begitulah di alam dunia sebagai seorang hamba. Ada hamba-hamba yang selalu Allah kasih petunjuk. Siapa aja tuh? Siapa mereka? Disebutkan dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang diberi petunjuk dan akan selalu beruntung. Teman-teman kan ngelihat, ih, ini anak beruntung banget, ini anak beruntung banget. Karena petunjuk Allah. Siapa mereka? Disebutkan di ayat yang sebelumnya. Dua ayat yang sebelumnya menyebutkan allazi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat pertama. Mereka mendirikan salat. Yang kedua menginfakkan sebagian hartanya. Lanjut lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim, orang yang apa? Yang beriman dengan sesuatu yang sudah diturunkan sebelum kita. Kalian ikutin para aslafun as-soleh, orang yang sholat, orang yang punya harta dia bantu agama Allah, kemudian dia ngikutin orang-orang terdahulu kayak kiai kita, para aulia kita dalam beribadah, dalam
tulus kepada Allah, kalau dia ikutin jalannya, jalan para tabiin, para sahabat, maka apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mau kalian cita-cita jadi dokter, mau jadi pengusaha, kalau kalian pegang 3 aja itu, guru kalian, sholat, sama bantu agama Allah, kalian bakal jadi orang yang selalu dikasih petunjuk sampai kelak apa? Sampai kelak kalian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi syaratnya istiqomah adalah hati kita memiliki Allah. Bukan kita cuman menyembah Allah, tapi hati kita bikin terikat dengan Allah. Wah, ada sesuatu apa? Allah. Ada sesuatu apa? Allah. Dan semuanya lewat apa? Allah. Salah. Kalau mau ngambil hatinya Allah lewat sholat, Berdoa. bersedekah, membantu agama Allah, bantu pesantren nih. Ntar kalau kalian jadi orang sukses, amin. Bantu pesantren, sholat, menginfakkan harta di jalan Allah, sama ngikutin para salafun soleh terdahulu, orang-orang yang telah terlebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para kiai kita, kitab-kitab yang kita baca daripada orang-orang soleh, Imam Nawawi, kemudian kitab-kitab fikih orang-orang terdahulu, kita ikutin. Sebenarnya itu aja yang bikin anak muda sukses. Cuman banyak anak muda ketika melihat sosial media, mereka lebih tertarik dengan jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dibanding jalan-jalan orang yang sudah terlebih dahulu beriman. Ya, Padahal dalam sholat kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang bikin sukses, bikin kalian bahagia. Jalan yang gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kesuksesan, kebahagiaan yang sudah terlebih dahulu Allah kasih ke mereka nih orang-orang soleh. Cuman kebanyakan kita pengen ngikutin artis Korea, pengen ngikutin artis-artis di TV, artis-artis yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, ngikutin pakaian-pakaian mereka, ngikutin cara-cara mereka. Akhirnya apa? Putus asa, nyalahin Allah, nggak adil. Padahal apa? Padahal jalannya Allah nggak pernah ditempuh. Kenapa? Syaratnya sukses sebenarnya satu, kita memiliki hubungan dengan yang punya kesuksesan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan kepada Allah, halo, jalan ke Allah, jalan ke Nabi Muhammad, gak ada yang enak awalnya, tapi nantinya akan manis selama-lamanya. Sebaliknya jalan ke setan, paling manis, tapi nantinya akan sengsara selama-lamanya. Sekarang Kak Syakir tanya, enak gak di pondok? Jujur aja, enak gak? Alah, banyakan enaknya apa nggak enaknya? Tuh, emang kalau cowok jujur, kebanyakan perempuan memang, oh iya. Ada nggak enaknya nggak tapi? Banyak. Nah, tapi disitulah tanda seseorang berada di jalan Allah. Kenapa? Karena yang namanya pengorbanan nggak ada yang nggak ada yang enak. Tapi nggak ada pengorbanan untuk Allah yang nggak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti suatu saat bakal dibalas sama Allah. Asalkan apa? Prinsip. Jadi orang harus prinsip. Kalau udah pegang Nabi Muhammad, pegang gurunya, pegang Allah, pegang sampai habis. Mau kalian nanti jatuh di lubang apapun itu, tetap pegang Allah dan Nabi Muhammad. Karena nggak ada tempat kita kembali, tempat kita memperbaiki, tempat kita memperbaiki segala hal yang nanti rusak, kecuali apa? Di guru-guru kita, di Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pegang. Jangan pernah kalian lepas apa yang pernah kalian dapat di pesantren. Maka suatu saat kalian akan menjadi orang yang istiqomah dan sukses. Kak Syakir bukan nggak ada godaan di dunia entertain. Ada uang, ada wanita, dan lain-lain segala macam godaan, dan manusia pasti digoda. Tapi apa? Kak Syakir cuma dalam hati, Kak Syakir nggak mau lepas guru-guru Kak Syakir. Kak Syakir nggak mau lepas Al-Quran. Kak Syakir nggak mau lepas ilmu-ilmunya Allah. Makanya kalau lagi ketemu ustadz ulama, setiap nasihat Kak Syakir dengar.
Bahkan Kak Syakir udah pernah dengar, tetap Kak Syakir dengar. Kenapa? Karena apa? Karena ad-dinu nasihah. Nggak ada orang yang beragama terus dia nggak butuh nasihat, maka dia akan jadi orang yang celaka. Makanya sejauh apapun agama kalian, tetaplah ambil nasihat dari guru, dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan itu pegangan dalam hidup kita. Intinya punya Prinsip. prinsip. Apa prinsipnya? Apapun yang terjadi dalam hidup ya Allah, asalkan kelak aku bisa bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lanjut kepada seluruh hadirin, ada yang ingin bertanya untuk putra maupun putri? Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Cik. Ayo yang mau bertanya. Sebutkan namanya terlebih dahulu, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika Rahmania dari kelas 23. Dari kelas 23. kelas 23? 23. Banyak banget. 2.3 maksudnya. Oh, kelas 2.3. Oke, kelas 8. kelas 8. Oke, silahkan. Pertanyaannya, apa yang patut kita lakukan dari sekarang agar menjadi seseorang yang berkualitas? Oke, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih Nur Faika. Tepuk tangan. Pertanyaannya gimana biar jadi berkualitas? Pertanyaan yang sangat berkualitas. Jadi orang yang berkualitas itu orang yang nggak banyak nggak banyak mencari-cari kesalahan orang lain. Gini, orang yang berkualitas itu fokus apa yang ada dalam kekurangan di dalam dirinya. Jadi apa yang harus dilakuin biar jadi orang yang berkualitas? Ya udah, dari sekarang fokus kurangnya saya apa ya, dan fokus kalau orang apa ya kelebihan dari dia yang bisa saya contoh. Karena kalau kita nyari kekurangan orang nggak ada habisnya, sama kayak kekurangan kita. Karena memang manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Jadi caranya jadi orang yang berkualitas, yang pertama mindsetnya tadi, apa ya yang kurang dari saya, yang harus diperbaiki. Oh, kayaknya saya masih kurang nih ibadah sunnahnya, tahajudnya. Padahal kata salah satu sahabat Rasulullah yang paling kaya tuh amalannya nggak banyak-banyak, dia cuman nggak pernah tinggal 2 rakaat di waktu qiyamul lail, 2 rakaat, tapi jadi sahabat Rasulullah yang paling kaya. Terus apa ya kurangnya saya ya? Oh, kayaknya saya masih nyimpen dendam nih ke orang, ya Allah saya maafin ya Allah. Terus ketika ngelihat orang nih, dengar nih, biasanya yang mau dengar yang mau jadi orang berkualitas ya. Terus kalau ngelihat orang yang berkualitas,
Apa ya kelebihan yang ada pada diri dia? Oh, jangan lihat tuh kekurangannya, mau dia ketek, mau enggak gitu. Oh, Masya Allah, dia sholawatnya 1000 kali. Wah, saya bisalah minimal setengahnya 500. Apa ya kelebihan dari orang yang bisa saya contoh? Itulah orang yang berkualitas. Fokus kepada kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain. Itulah orang yang berkualitas. Dan jagalah lingkungan, ya, pilihlah lingkungan yang bisa membuat kalian lebih berkualitas. Ah, ini lingkungan kayaknya gibah mulu, udah deh, tar dulu, nggak usah terlalu deket, ya. Wah, ini lingkungan kayaknya bikin hati kita jelek nih, ya udah, jauhin dulu. Pilihlah lingkungan yang paling deket sama kita, itu lingkungan yang bisa bikin kita atau hati kita berkualitas, atau iman dan ilmu kita tambah berkualitas. Jadi pilih teman, sama tadi fokus kepada kekurangan diri sendiri yang harus diperbaiki, jangan fokusnya justru malah kepada kekurangan orang lain. Itu dia. Semoga menjawab. Terima kasih. Cek. Oh, silakan. Ada satu lagi. Jadi Kak Syakir doain semoga bisa main kesini lagi, amin. Amin. Karena Kak Syakir ke rumah bawa roti buaya nggak? Jadi Kak Syakir habis ini harus langsung lanjut majelis lagi, karena setiap malam minggu tuh di Majelis Nurul Mustafa bareng anak-anak muda di Jakarta kita baca selawat sambil dengar nasihat dari ulama-ulama. Ya, lumayan tadi jalan ke sini ya. Jalannya begini. Makanya doain biar pulangnya selamat, nggak telat, bisa majelisnya lancar. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan terakhir? Sudah? Oke. Demikianlah acara talkshow kita kali ini. Kami selaku moderator mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Kak Syakir Daulay, dan kepada seluruh audiens yang ikut aktif bertanya juga menyimak pada acara ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakir boleh minta satu video kenang-kenangan ya? Boleh. Buat ini di Instagram. Oke? Dari sini semuanya nanti kalau ada kamera dada, oke? Dada gimana dadanya? Ya, oke. Udah sore, yang belum mandi jangan terlalu deket sama hidung temennya ya. Lumayan tuh. Oke, dari sini ya. Pertama ngadep sini dulu nih. Ya, oke. 1, 2, 3 bilang action sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syakir Daulay, aku mengucapkan selamat milad untuk pesantren Tarbiyatul Huda. Semoga pesantren Tarbiyatul Huda tambah jaya dan berkah, amin. Semua santri-santrinya jadi orang sukses, amin. Jadi orang yang bermanfaat, amin. Dan semoga pesantrennya Allah jaga, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Wah, bisa di zoom tuh satu-satu ya. Yang hijau tomat mana tadi suaranya? Intinya kalau perasaan ya, hijau tomat tuh bukan kita nggak suka sama lawan jenis, tapi hijau tomat kita jomblo bukan karena nasib, tapi karena prinsip. Siap jomblo karena prinsip. Prinsip kita apa? Nggak penting cintanya doi, yang penting cintanya Nabi. Terima kasih banyak guru-guru semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.